Opa kalau dulu kan penyiar lebih ke suara ya Opa ya. Ya, Kalau sekarang menurut Opa penyiar lebih ke apa sih Opa yang disukai lah oleh pendengar? bagaimana? Sebab sekarang itu penyiar juga, kalau olah vokal yang saya pelajari dulu sepertinya mungkin sudah tidak dibutuhkan sekarang. Oke. Ya. Sebab sekarang, hai, selamat sore, kamu-kamu yang lagi dengerin. Elu-elu. Apa kabar? Kamu-kamu tuh apa kabar? Itu kan ya itu eranya, itu Eranya. zamannya, ya Oke. itu ya masing-masing orang punya selera, iya. Tapi apa perbedaan yang menurut Opa paling menyolok antara siaran zaman dulu atau industri siaran zaman dulu dengan yang sekarang? Semestinya Ingrid sekarang lebih bagus, lebih teratur, lebih terperinci, arahnya harus lebih tajam. Konsepnya ya. Konsepnya lebih tajam. Bahwa radio ini sasarannya adalah usia sekian. Sebab ini ada hubungannya dengan kelangsungan hidup. Sebab kalau pemasang iklan akan tahu, oh radio A ini segmennya untuk kelas ini. Jadi cocoknya di situ jualan ini. Itu ada hubungannya dengan dengan masalah komersial dari sebuah radio. Dan kesinambungan. Kesinambungan. Dan itu sekarang lebih teratur. Ya. Tetapi kan saingan lebih banyak sekarang Opa. Artinya sekarang sudah ada YouTube, sudah ada radio pun banyak pilihan. Kemudian juga TV, media itu juga banyak pilihan seperti itu, medsos pula. Yeah. Nah, apakah pendengar radio masih seperti dulu kalau menurut Opa? Itu yang jadi tantangan besar itu. Kalau kami dulu antara radio A dengan radio B itu jarang merasa bersaing karena masing-masing sudah punya pendengar, punya kelompok pendengar, jadi tidak ada masalah. Tapi ini bersaing dengan ini keajaiban teknologi digital ini luar biasa itu Ingrid. Ini yang mesti memikirkan sebenarnya ini bukan penyiarnya, tapi pemilik radio dan apa namanya tuh program direktornya. Program direktur. Kita tahan dulu Opa, ada telepon masuk lagi. Silakan. Kita terima telepon dulu. Silakan obrolan Parekat Teh. Selamat sore. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa Bapak di mana Pak? Saya Dirham di Manggala. Pak Dirham, silakan Pak Dirham. Pendengar Opa juga Pak Dirham? Ya, saya penggemar fanatiknya Opa ini dari waktu masih sejak SD sampai sudah jadi bapak-bapak. Terima kasih. Saya ingat betul itu Opa biasa di Bekas Tapi Mulus. Acaranya yang paling saya suka itu juga sebetulnya kalangan orang tua, tapi saya suka itu acara kalau tidak salah Secangkir Teh dan Kenangan. Secangkir Teh dan Kenangan. Nostalgia, Ya, saya suka sekali cara bahasanya Opa dan betul-betul merupakan orang tua kita di Sulawesi Selatan ini sebagai penyiar yang paling membanggakan buat masyarakat, khususnya Kota Makassar. Betul. Saya doakan selalu Opa selalu tetap sehat walafiat. Nah, saya juga penggemarnya dulu Radio Telstar itu. Waktu zamannya masih ada almarhum kalau tidak salah itu Kasam. Ya, sama apakah masih ada siapa lagi tuh Pak Opa temannya di Bekas Bung Jamal. Sekarang saya mungkin karena kesibukan sehingga tidak pernah lagi mendengar Radio Telstar. Tapi karena kesibukan dan karena banyak pilihan ya Pak Dirham ya. Iya. Tapi walaupun bagaimana saya tetap mengidolakan beliau ini Opa. Terima kasih beliau Pak. ini betul-betul merupakan tokoh di dunia siaran radio dan televisi. Saya juga sering lihat itu di segmen kalau ada acara-acara beliau di TVRI itu, saya selalu nonton. Kebetulan saya pindahkan channel, saya lihat Opa, jadi saya tertarik nonton di TVRI. Opa setiap hari Sabtu. Terima kasih. Apresiasi budaya. Baik. Jadi terima kasih TVRI sudah menayangkan tokoh-tokoh macam Opa ini. Kalau bisa ada acara khusus untuk Opa lah. Ada setiap hari Sabtu Pak Dirham. Ada apresiasi budaya, betul. Apresiasi budaya. Harus lebih sering nonton TVRI kayaknya Pak Dirham. Ya, kebetulan alhamdulillah
Pasek pindahkan channel, lihat sebetulnya jarang saya lihat TVRI, tapi minta maaf mungkin karena kesibukan. Tapi saya masih tetap mengidolakan TVRI Sulsel juga. Baik, terima kasih Pak Dirham. Ya, saya akan selalu nonton Pak Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Baik. Kalau ada waktu saya nonton itu. Sehat selalu Pak ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Dirham di Manggala. Kan banyak penggemar OPA rupanya. Alhamdulillah. Tadi salah satu acara yang disebut oleh Pak Dirham, Bekas Tapi Mulus. Dan acara itu acara itu disebut-sebut selalu menempati daftar teratas dalam survei AC Nielsen. Yang dari Amerika itu ya? Iya. Itu OPA pindah waktu itu dari Aksara Lontara tahun berapa Pak? 80-an barangkali. 80-an ya, kemudian masuk ke radio yang lebih canggih pastinya. Teknologi lebih bagus. Lebih canggih, tetapi itu teman-teman penyiar saya yang di Aksara dulu itu ketika kami harus turun sinyal, itu duluan ada di Telstar. Itu juga milik dari teman-teman. Oke, duluan ada di radio lain dan kemudian itu acara OPA sendiri yang konsep atau memang konsep dari pemilik radio atau program director? Saya yang konsep itu. Oh, memang Bekas OPA yang Tapi Mulus ya. Iya. Oke, artinya tadi kan Opa sempat singgung bahwa untuk bisa bertahan radio di zaman sekarang dengan begitu banyak persaingan, pemilik radio atau program direkturnya harus kreatif. Ya, harus kan kreatif zaman dulu dengan mungkin tidak banyak saingan, dengan kreatif zaman sekarang kan pasti beda. Luar biasa. Kalau Opa dengar radio sekarang ini, menurut Opa apa yang masih kurang? Karena terakhir tuh kita ketemu ada orang radio mengeluh karena iklannya berkurang. Apa yang masih kurang menurut Opa? Kalau mengenai iklannya makin berkurang, bukan hanya radio juga yang lain-lain. Ya, sejak ini ada COVID ini luar biasa itu. Tapi sebelum COVID perkembangan di radio bagaimana? Saya anggap normal, biasa-biasa saja. Iklan-iklan masih tetap masuk. Normal. Iya. Oke, dan mereka bisa bertahan itu apa sih yang harus dilakukan? Dari segi konsepnya kah? Dari segi isi siarannya? Konsep dan ketika sudah tahu bahwa konsep itu sudah ada sudah ada pendengarnya, kelompoknya, itu harus dipertahankan. Iya. Dengan harapan bisa bertambah tapi jangan sampai kurang. Sebab ini AC Nielsen ini yang setiap tahun ini jalan mendata lagi. Betul. Apakah konsep itu yang dulu dipakai sehingga acara OPA waktu itu memang sangat-sangat terkenal lah kalau mau dibilang. Padahal itu acara simpel aja kan OPA ya? Mungkin masalah kebutuhan. Di masa depan saya tidak tahu lagi. Tapi kalau pada waktu itu dan sampai sekarang ini kan masih ada orang butuh dicarikan pekerjaan. Ada lagi orang yang membuka lowongan pekerjaan masih butuh. Masih ada orang berbagi informasi. Ini kadang-kadang begini. Ini acara begitu saya buka luas ini acara. Ada orang yang pernah mencari ikan kanjilo. Itu kanjilo itu mirip dengan lele. Tetapi konon kabarnya mempunyai khasiat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Ini orang sudah cari di pasar di mana-mana tidak dapat. Dia cari di Bekas Tapi Mulus. Tolong carikan saya. Barangkali ada pendengar yang lain yang tahu di mana didapatkan itu ikan kanjilo. Dan saya berhasil dapatkan. Padahal itu sudah di luar konsep. Iya. Tapi saya anggap ini kita memang harus lebih legowo begitu. Jangan terlalu ketat pada satu segmen. So banyak orang yang menganggap radio itu salah satu jalan untuk mencari informasi yang tidak ada batas.